Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderek nempakaken dalem Nur Hidayat saking Sapuran Wonosobo. Dulu di tempat ini juga saya pernah bertanya tentang dzikir nafi isbat la ilaha illallah. Ora ana sapa-sapa, ora ana apa-apa kejaba aku sing disebut Allah. Berlanjut di situ ketika holwat lagi ada suara begini Gus. Sing nyatane kok sebut menungso kuwi sejatine ora duwe raga. Menungso kuwi ora duwe ati, menungso kuwi ora duwe rasa. Rasa kuwi sejatine aku kabeh. Aku Allah maksudnya Gus. Sampai di titik ini saya yang bernama Nur Hidayat itu bingung Gus. Kentir ibaratnya ngoten. Hampir 1 minggu belum ada jawaban. Terus waktu itu mukasafah lagi. Di sana itu saya ibaratnya gelut ngeten bertarung nggih Gus. Gelut kalih wewe. Wujud wong wadon sing pakaiane ora genah-genah nika. Setelah berlangsung lama ora ana sing mboten wonten sing kalah, mboten wonten sing menang. Dulu kan jenengan pernah membekali jangan kau pandang makhluknya, tapi pandanglah siapa yang menghidupi makhluk itu. Setelah itu makhluk tersebut ngawe-awe begini. Rene le, kowe nek carane kok ngono ora bakal menang karo aku. Rene tak tuduhi ngoten. Makhluk itu membawakan Al-Qur'an yang sudah rusak, sudah bodol. Ya, ketebalannya seperti itu Al-Qur'an pada umumnya. Ketika dibuka, saya buka, itu tulisannya cuma satu Gus. Hu Allah, yang lainnya kosong, cuma hu Allah. Begitu saya sadar, terus saya holwatkan lagi zikir sir hu Allah, itu ternyata di dalam hu Allah itu ada aku Allah. Di dalam aku Allah itu masih ada lagi la ilaha illallah. Ibaratnya ora ana sapa-sapa kejaba sing kok sebut aku ki Allah ngoten. Makaten nyuwun penjelasanipun, matur nuwun, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Pak, tauhid la ilaha illallah iku asline substansinya itu pemahaman dari huwa anta ana. Cuman bagaimana kita akan paham bahwasanya di dalam la ilaha illallah kulit iku tersimpan sebuah makna yang hakiki nafi isbat lawang ilmune ora dibuka ning tengah masyarakat. Jadi kita hanya cukup dikir la ilaha illallah, itu aja, nggak bisa tembus. Makanya ada istilah orang dikir itu hanya bilisan. Artinya gak iso sambung. Karena penghantar yang disebut wasilah tali antara ruh dengan aku urip yaitu disebut Allah itu nggak ada yang disebut rasa. Makanya mohon maaf ya. Dengan adanya para masyayikh, guru-guru kita, bimbing-bimbing kita tentang dzikir rasa, tentang dzikir ana, itu sebetulnya beliau itulah yang wajib kita katakan sebagai orang yang langsung membawa estafet risalah Rasulullah. Asli nih ngoten. Asli nih ngoten. Cuman berhubung kita umat Islam sudah kadung kedoktrin oleh ajaran kaum Khawarij
udah dilibas sudah entek. Tapi enteknya itu gak mate, tidur sementara, tiarap. Kalau perang ada musuh tiarap, yowis orang bedil epok mate, epok tapi ora. Nah, penjabaran dari beberapa kalimat tadi betul Pak. Di dalam Allah itu sebetulnya adalah ana. Ingsun yang kembali kepada sejatine, yaiku laisa kamislihi sayun. Itulah maksud sebetulnya la ilaha illallah. Asli nih. Berhubung ilmu di dalam huwa anta ana ini gak digelar di tengah-tengah tauhid la ilaha illallah syariat. Kita orang syariat ya ora paham. Hati sekedar moco terus ngarep-ngarep pahalane kita ya. Hati nggak iso tembus. Nggak iso sambung. Jadi betul sudah proses yang mana Allah pahamkan terhadap kejadian ritual sampean kholwat sampean seperti itu. Sehingga sing sampean hidangkan itu di tengah masyarakat bener la ilaha illallah, tapi ruhaniyah kedah sambung terhadap urip kuwi mang ingsun tadi. Kapan? Nggih. Asik wonten. Cukup ya. Ini kula wau budal itu sondok getir-getir. Garwa iku wis krasa. Ngerti krasa? Nggih. Wis 9 sasi punjul ya. Nggih, ngapunten Kang Kathah. Mari ngono jare Mbah Yai watoni. Gawe maneh. Cocok. Wong beliaunya nggih ngoten gak tak tiru. Pun ngoten-ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yai Nuri saking Jatirjo Suro. Alhamdulillah Gus, Sirul Asrul sampun berjalan. Ing mriku wonten dalam perjalanan kula ditemokake begitu kangen kalih Gusti Allah. Ing mriku kula berjalannya waktu wonten enten manah niku blong kosong mboten begitu nikmat. Laku kula niku sampun leres napa dereng ingkang kula tangletaken pripun carane panggih rasa malih niku ingkang kados niku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Ketika kami sudah netepi dzikir pangrasa, beberapa pengalaman dalam ritual jenengan yang sudah diceritakan tadi, pertanyaannya sudah benar atau belum? Jikalau itu benar, bagaimana caranya itu akan datang lagi? Tadi sudah saya katakan, rasa ini akan benar manakala di dalam hati jenengan rasane Allah, aku Allahnya. Otomatis itu ada beberapa proses. Proses pertama, jenengan punya rasa bahwasanya Anda bisanya gerak itu sebab digerakkan oleh Allah. Ini prosesnya. Ada keterlibatan Allah terhadap diri jenengan. Asalnya enggak ada. Rasa sing muncul dalam hati jenengan iki enggak ada keterlibatan Allah. Justru kita makhluk yang melakukan saja. Ini kan golongan ambak. Golongan orang umum seperti ini.
Golongan di mana di dalam hati itu banyak rasa, banyak iman yang blontang-blontang, mau macam-macam. Rukunnya ada 5. Pertama, amantu billah wa malaikah. Jadi makhluk kabeh. Nama Allah itu makhluk. Malaikat makhluk. Nggak bisa kita itu bisa tembus terhadap urip karena nggak ada rasa yang benar masuk di situ. Kita ngalami semuanya ini prosesnya. Lah setelah tinggalkan takholi ini namanya takholi. Menuju takhali. Proses menghilangkan rasa kalau kita yang bisa melakukan. Akhirnya kita dihadapkan rasa di mana kita bisa bergerak, kita bisa melihat, mendengar dan lain sebagainya. Dikarenakan melibatkan Allahnya. Akhirnya rumusnya kita bisa mendengar karena didengarkan Allah. Kita bisa melihat karena dilihatkan Allah. Kita bergerak karena digerakkan oleh Allah. Jadi keterlibatan Allah ada di situ. Cuman rasa yang seperti ini belum murni. Lah, untuk selanjutnya untuk bisa mencapai rasa yang murni dalam hati sampan sudah tidak merasa makhluknya yang bergerak, berarti gerakku Allah. Umpama diterjemahkan ya. Tadi kari ingsun Allah, ingsun urip. Begitu. Ini murni sudah. Ada dalil, ada hujah, banyak Quran yang menyatakan bahwasanya Allah tidak butuh bantuan terhadap siapapun dan apapun olehnya. Allah melakukan semua kekuasaan di dunia ini. Malaikat njabut nyawa ora butuh Gusti Allah bantuan, dicabut dhewe. Lah niku kok ada muncul malaikat Isra? Niku lak pandangan syariat. Sehingga Israel sebagai rasul utusannya Allah untuk menjalankan tugas. Tapi coba sampean terobos jerone malaikat itu sopo asli nih. Nah gitulah. Ini golongan yang rasanya itu sudah murni, baru akan bisa. Inilah yang dimaksud Allah mayyasha, hamba yang dikehendaki. Berarti untuk mencapai di situ hanyalah hamba yang Allah kehendaki. Siapa hamba yang Allah kehendaki? Itulah hamba yang selalu netepi zikir rasa di dalam diri sampean. Jikalau pada saat itu keakuan jenengan sebagai makhluk itu sudah tiada, maka kemurnian rasa sudah benar. Terus bagaimana untuk memunculkan? Gampang nek wis ana kudu. Sing wangel itu kan belum ada di situ. Masih giring, masih memproses. Kalau sudah aku Allah betul-betul muncul di dalam hati jenengan, segala tumindak aktivitas apapun mesti jenengan akan mendapatkan rasa yang jenengan maksud tadi. Ingat, syarat cuman luru untuk merasakan hal yang seperti itu. Pertama, terus meneruslah kau fal yakmal amalan sholihan, ya. Gak ngaku-ngaku makhluki wujud. Nomor loro wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan pernah di dalam hatimu itu ada selain ingsun Allah. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Dalam hatimu jangan ada selain aku. Ini caranya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang iman, setelah kita mendapatkan pengetahuan ini, ilmu pengetahuan tentang tauhid, kemudian sudah berlaku fal amalan sholihah, ternyata bisa ditarik kesimpulan bahwa iman yang sempurna tidak hanya tasdik bil qalbi, ikrar bil lisan,
atau amalan bil arkan. Harus mampu sampai makom ruqyatullah, artinya menyaksikan Allah. Jadi ibadah yang tidak menyaksikan Allah adalah ibadah sia-sia dan hampa. Nanti ini mohon dijabarkan lagi. Kemudian terkait dengan kasaf, ada makalah mampu memandang Allah sebelum kejadian, pada saat kejadian, yang meliputi kejadian tersebut, dan sesudah kejadian. Ini kalau apakah bisa dikatakan kasaf? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Pak, semua itu ada prosesnya ya. Tidak ujuk-ujuk langsung bisa pada titik yang dimaksud. Dalam istilah akal, Bapak Ibu ingin makan itu aja ada prosesnya. Kita nanam padi, prosesnya nanti kalau sudah berbuah kita panen tunai apa diunduh ya Pak, dipanen, bahasa Indonesia ini panen ngoten ya, menuai. Gak cukup di situ, proses diseleb, proses dibususi, terus kita masak. Tidak ubahnya kita untuk sampai pada puncak ma'rifat juga begitu. Ada prosesnya itu. Nggak cukup kita itu secara lisan ngucap, berikrar secara bilisan. Artinya kita nggak cukup Pak, ning syariat ditok nggak cukup. Jangan, harus sampai terus. Kita gak cukup untuk hanya beriman aja, nggak cukup. Harus kita buktikan. Supaya wujud nyatane rasa iku betul-betul terjadi yang dimaksud iksan makom makrifat, wajib jenengan kalih kula niki topo broto atau uzlah. Sandingane uzlah tidak ada lagi netepi dzikir. Hanya itu. Makanya mengapa harus ada ilmu? Mengapa harus ada laku? Mengapa laku itu harus terus-menerus? Dikron kathiron, mengapa harus? Pun sampai tinggali nangone surat Al-Ahzab ayat 21. Ini yang diteladankan Rasulullah. Pertama, di dalam hati ada satu keinginan untuk bertemu Allah. Hati yang ada keinginan bertemu Allah rindu dikarenakan jenengan iku sudah netepi ilmu, sudah mendapatkan hidayah ilmu, yang ilmu itu untuk nyandingin jenengan amal yang baik, laku yang benar. Ngajiku penting, tolab iku penting sebagai dasar awal untuk sebuah kepahaman dalam rangka ibadah yang benar, laku yang benar. Setelah itu kita dapatkan, maka pasti dalam hati sampean akan muncul rasa rindu, keinginan berjumpa Allah. Yang disebut uswatun hasanah itu liman kana yarjullaha. Ada keinginan untuk bertemu Allah. Di mana? Wal yaumal akhirah. Di alam akhirat ini. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Rasul. Dunia ini adalah sebetulnya adalah tanduran akhirat. Lah iki sing wis ketok akhirate baru bisa. Kalau nggak tahu ya nggak bisa. Sedangkan alam akhirat itu alam kahanani Allah, hanya orang-orang yang sudah netepi Rasulullah yang akan tahu.
Selain itu nggak ada keinginan orang itu ingin berjumpa Allah, nggak ada Pak. Karena rumus di syariat, dalam syariat itu berjumpa pada Allah setelah kematian. Pahamannya mati syariat ini. Mendem gadung aku nek arani. Tahu mendem gadung men? Dan keadaan ini siapapun kita pernah ngalami. Pernah ngalami. Nggak paham tentang ayat wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nggak paham ini tentang alam barzah itu apa? Nggak paham. Padahal alam barzah sudah di dunia ini. Lah itu hati sampean dikubur dengan isin dunya, itu barzah sudah. Kapan lepasnya, keluarnya? Ya kalau dihancurkan dunianya dalam hati. Jadi itu Pak ya. Golongan-golongan yang Allah kehendaki, golongan-golongan yang mengikuti teladannya Rasulullah tadi. Untuk mencapai makom yang tertentu, makom tujuan akhir yaitu ma'rifatullah harus seperti itu. Kalau sudah masuk di dalam alam akhirat, modal kita wadakarallaha katsiran. Loh, kamu jangan sampai mbaeno dengan zikir. Zikir yang dimaksud adalah kesadaran kalau ini bukan wujud jenengan, bukan wujud makhluk. Artinya sadarlah segala hal apa perilaku itu perilakunya Allah, bukan perilakunya makhluk. Ini kalau makhluknya wis gak ono baru sadar. Yes. Yang kedua, memandang Allah sebelum, sedang, sesudah. Ini hanya golongan musyahadatul baqa, Pak. Yang Allah kehendaki akan terjadi seperti ini. Dan untuk sampai di makom itu sangatlah mudah bagi siapapun manakala dikehendaki Allah. Nah, enteng tahu jawabannya? Enteng. Lah mana golongan yang maksud Allah kehendaki? Tolong dibuka. Dalam surah Al-Insan terkait mencapai ma'rifatullah. Niki langsung Rasulullah mukhatabnya itu. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawila. 2526. Pagi, siang, sore, malam. Jenengan iku khusus hati iku nyibukno komunikasi langsung pada Allah lewat dzikir yang dimaksud rasa iku senajano walaupun jasad sampean kali kula niki berinteraksi dengan urusan selain Allah. Mboten angela. Turun-turun kok dinyang mboten angel. Wis lakenono ae. Lakonono ngoten lho. Yes. Jenengan akan tahu jawabannya sendiri. Angel buat siapa? Mudah buat siapa? Nggak ada jauh berbeda dengan orang yang kesini tuh Pak. Di Padepokan ini. Buat siapa yang susah, sulit untuk sampai di sini? Bagi jenengan kan mudah toh Pak. Jogja, Jujuk saja. Karena sudah terbiasa ke sini. Kalau nggak pernah ke sini, alamatnya nggak tahu. Terus saya suruh, kamu harus ke Pondok Notoroso utawa Padepokan Notoroso, Semarang. Mbah Yainya Mbah Yai Fatoni. Nah, sampean sapa ya Mbah Fatoni? Ora tahu cetuk, krungu swara namine ya wis gelek.
Tapi yang mana orangnya? Kira-kira gak bingung nggak Pak? Dimodali ya tidak. Jalannya kamu harus ke sana, alamannya ini, rumahnya. Bingung Pak. Sampeyan kenali Allah jeneng tok. Bingung bin bingun. Alias ngeluh. Ora iso tembus. Mboten saged. Untuk bisa sampai ke situ mudah, ada prosesnya Pak. Sebelum hati sudah tahu yen kabeh Gusti Allah. Sedang juga begitu, sesudah ya begitu. Ini tak ubahnya dengan ayat yang mengatakan baik kamu keadaan terjaga maupun keadaan tertidur, hatimu tetap zikir. Ini kan sudah di tingkatan musyahadatul baqa. Untuk bisa sampai di situ lewatilah fana dan kamil, musyahadatul fana dan musyahadatul kamil. Fana sampai kali kula mungkin kalau kejadian sudah 1 minggu baru ingat muncul tajalli Allah, oh aku Allah sing agawe. Ini kan kuncinya untuk bisa menaikkan mutu rasa sampean kan harus netepi dzikir. Hanya dzikir kuncinya itu. Akhirnya semakin lama dzikir itu terus sampean tetepi, maka Allah mindah sampean di makom berikutnya adalah musyahadatul kamil. Berarti sebelum terjadi belum ingat, sebelum sedang terjadi kadang juga tidak ingat. Malah ingatnya itu ketika saat jenengan ini barusan terjadi eling, iya. Iki ningkat, maka sedang terjadi akan ingat. Ningkat terus, bahkan sebelum terjadi akan ingat. Maksudnya ingat iku sadar. Ning ati sampean iku mencorong aku Allah, aku Allah. Ngoten. Aku urip, aku. Iki umpami ditulis lho Pak ya. Umpama diucapno gitu. Umpama diucapkan itu dengan bahasa biar mudah dipaham seperti itu. Quran kan wis ngomong innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah lidzikri. Ya aku iki Allah. Oleh sebab itu sembahan aku, tetepno aku. Ngoten lho niki. Nek sembahan aku kan mlayune kepada orang lain. Sing durung tutuk ana kono kok nyembah, kongkon sampai pada aku. Wa aqimis shalah lidzikri. Ketika kau sholat lidzikri semata-mata untuk ingat aku. Artine Pak, segala aktivitas iki piye munculno aku sadaro yen kabeh sing agawe iku aku. Teng mriku lah aku kuwabeh. Nah, saya ulang untuk mencapai pada makom yang puncak di sini kuncinya tetap netepi terus-menerus tentang masalah dzikir. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisamalaha. Wis aja dilepas mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Patrick saking Boyolali Gus, badhe nderek tanglet tentang makrifat. Ngendikane keterangane Gusti kan wonten kalih ingkang sampun makrifat menika masuk ke alam yang terang, sedangkan yang belum nika masuk ke alam yang gelap. Ingkang badhe kula tangletaken nika ingkang sampun makrifat niku kan
masuk ke alam yang terang. Padahal di situ makrifat kan enten makome bertahap-tahap. Enten makom fana kamil lajeng naik malih nika bakok. Lah sing kula tangletaken nek tiyang niku tesih di makom ingkang terendah, ingkang fana nika nanging sampun meninggal. Nika mengke keterangane dos pundi napa nek secara kula logika niku nek kula ibaratke lampu niku nek fana nggih pun urip padhang lajeng nek kamil nika lebih terang lagi terus nek bakok nika paling terang ngoten. Secara hakikatnya nyuwun dipun jabaraken. Matur suwun akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang paling mendasar, mengapa kita itu tidak bior terangi langsung 220. Kalau bicara tentang ilmu asalnya itu kan dunia, Pak. Sing ndak kita lepas dari Allah tuh ya, iki proses dulu ya. Dunia alam ikilah yang menjadikan gelapnya hati. Kita bicara ilmu proses kejadian manusia. Kejadian kahanan hati manusia. Intine yang menjadikan gelape hati sampean kali kula. Gelap terhadap Allah itu kan dunia. Al-kaunu minal mukawwanat zulmatun ay adamun. Nek tak jelasno sejatine dunya iki yaiku perkara sing ndadekno gelape ati. Lah, berhubung kita manusia masih ada keyakinan kalau dunia iki wujud ning ati, mongko ya itu sing dadekno gelap. Baik secara batiniah, lebih-lebih secara dohiriah berdasarkan dalil akal realita atau logika wujud dunia lah ngoten nggih. Lah ini yang menjadikan kita itu gelap dalam hati. Lalu didatangkanlah pengajaran tentang bagaimana cara untuk menghilangkan gelapnya hati, yaitu dunia dalam diri. Akhirnya jenengan melakukan. Lakukan akhirnya cahayani murup fana itu ya, musyatan. Mungkin ya voltasenya tasik 20 mungkin ya. Belum 110, si 20 kelip. Tapi lumayan daripada sing plus tok. Sing pet tok kok plus tok. Pet. Lah. Bapak Ibu, karena hati ini terpengaruh dengan jasad keadaan dunia. Inilah Pak yang kumaksud. Satu ayat mengatakan wa ma ubarri'u nafsi. Belum bebas tentang tipu-tipu hawa nafsu. Aku tidak pernah mengatakan aku sudah bebas dari kepentingan nafsu. Lagi ayatnya wa ma ubarri'u nafsi, yang nafsu itu inna nafsa la amratum bisu. Ngejak lali pada Allah. Berbuat jahat. Dari pertanyaan, kalau kami sudah di musyahadatul fana, terus isdet ya nopo? Bebas jenengan. Mana yang mempengaruhi? Secara jasmani, gak ada toh? Gak ada.
Tadi saya katakan ruhani itu kena pengaruh jasmani ini karena jasmani masih di dunia. Coba jasmani mati, ruhaniah bebas. Laksana burung sudah keluar dari sangkar, bebas. Miber kemana, mabur kemana, bebas. Tapi kalau disangkar, mana bebas. Dunia ini, Pak, jenengan kali kula ini masih ada di dunia ini. Laksana jenengan ikut di dalam telur ayam. Terbatas. Bikin apapun terbatas. Sampai di Indonesia terbatas, nggak boleh keluar negeri. Boleh jikalau ada syarat yang harus sampai tetepi. Jenengan kali kula bebas melaku cukup di negeri sendiri. Tapi kalau jenengan kepingin keluar dari negeri Indonesia ke Malaysia, ke Singapura, ke Amerika, ada syarat yang harus sampai penuhi. Kalau enggak sampai penuhi namanya ilegal. Kalau ilegal sampai ini kena hukum. Enggak iso tenang. Golongan kita yang masih gelap hati pada Allah. Terus kok tinggalkan dunia ini, masuk ke alam berikutnya, iku sama halnya seseorang masuk ke negeri orang lain, ilegal. Betul legal. Kalau legal iku resmi. Berarti syarat-syarat itu terpenuhi. Kalau ilegal, nggak punya syarat. Saya tanya teman-teman yang ada di mana itu negeri seberang, terus ilegal, sembunyi-sembunyi Pak, nggak ada kenyamanan, takut ditangkap polisi gini-gini, wadah wes, seperti itu. Coba kalau legal, syarat-syarat yang diperlukan ikut jenengan penuhi, apa sih syarat-syarat kita keluar dari dunia yang harus dipenuhi? Darul akhirah. Darul akhirah. Sudah terbebaskan hati dari gelapnya terhadap Allah. Gelapnya dunia, ya, yang menjadikan sebab akhirnya Allah gelap. Barang siapa saat di dunia mata hatinya masih gelap terhadap Allah karena tidak mau menerima rasa, kok dia meninggal, apa ayatnya? Fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Fahuwa mongko utawi wong sing koyok ngene iku a'ma, yo wuta peteng, wa adallu lan lebih gelap apa nih sabilan jalannya. Ya sudah. Ini kabar baik yang diterima oleh orang-orang yang percaya. Dan ini kabar sebagai kabar peringatan bagi orang-orang yang tidak percaya. Ya sudah, nanti dibuktikan sendiri. Masalah kita semuanya bakal mati. Sing sugih yo mati, sing punya jabatan yo mati, yang nggak punya yo mati, tetap mati. Tinggalkan alam dunia, masuk ke alam lain yang lebih luas. Pertanyaannya, jikalau kami sudah di musyahadatul fana terus meninggal, terus bagaimana? Pak, kalau boleh saya berkata, justru jenengan iki lahir batin bebas dari kegelapan. Karena yang menggelapkan itu sudah Anda tinggalkan. Baik secara rohaniah, lebih-lebih jasmaniah. Laksana jenengan burung keluar dari sangkar. Laksana ayam
Anak ayam sudah netas dari telur. Udah bebas, bisa lari sana, lari sini. Walaupun cahayanya itu musyahadatul fana. Apalagi kamil, apalagi bakok. Makanya mengapa diisyarahkan Allah tentang secara syariat tentang surga itu kok tingkat. Ya di situ. Yang jelas mesti ketemu. Mesti ketemu pada maksud. Kan mafhum mukhalafah ayat 72 kan gini, Pak. Kebalikan maksud. Sing sapa wonge atine wis gak wuta nang Allah, mana sih tanda ati yang tidak buta? Ning ati sampean niku ada pangrasa. Ono ihsan yang mengatakan sedaya Allah, walaupun jenengan iku tidak seperti kamil dan bako. Siapa dalam hatinya ada sebiji sawi iman yang benar hanya pada Allah, maka inilah modal jenengan iki tak akan gelap ngalami alam yang setelah alam dunia. Ada jaminan? Ada. Saya kuluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Jenengan kan sampun walaupun sedikit kan wis gak ngaku-ngaku wujud toh. Musyahadatul fana, walaupun musyahadatul fana detik-detik itu kan sudah wujud selain Allah, kehendak selain Allah, kudrat selain Allah kan gak ada. Ya ini kemurnian dalam sebuah tauhid di sini. Makanya dalam keterangan maqalah dikatakan sopo sing mati membawa tauhid pada Allah walaupun sebiji sawi, ini modal yaghfir lakum dzunubakum wa kafir angkum sayyiatikum. Istilah Abu Nawas, Pak, pakai politik. Gusti kula niki mboten kiyat panase genin rokok. Kula nggih mboten pantes nek kula niki sebagai ahli surga karena kesalahan saya terlalu banyak. Ngoten iki Gusti Allah paham. Politiknya Nabi Abu Nawas iki paham. Napa? Ben pantes mlebu surga kesalahane di ngapura. Lho ngoten. Wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Jenengan yang sudah di musyahadatul fana asli nih, aku tak ngomong asli nih. Ora kepingin lali, lah ngoten nggih. Ora kepingin ati sampean iku putus dikira dengan Allah. Aku yakin. Terus aku tanya, sing mutus sapa? Sampean mesti sadar. Oh iya, sing mutus iku ya sapa maneh? Nek gak sejatine urip iki. Sing nyambungno ya sapa maneh? Nek gak sejatine Tapi golongan yang belum ada di situ mboten saged. Mesti yo aku pokoknya makhluk. Sapa cak sing nulungi awakmu? Pakde. Cakae wong kae wis mesti ngoten. Isine sik makhluk. Nek ngomong Allah iku hanya berhenti di sebuah nama. Enggak seperti yang sudah di musyahadatul fana. Dari awal janganlah kau sembah namaku, sifat datku, tapi sembahan aku. Ya itu sudah, jenengan sudah di zona itu aman. Apalagi di kamil, apalagi di bakok. Makanya kalau boleh saya mengatakan siapa sih ahli surga itu? Sekarang sudah bisa dijawab. Itulah mereka yang dalam hatinya sudah ihsan, wis nek gak cocok faktane besok di lapangan. Besok lho yo sing jari syariat di akhirat. Suweken cocotku. Lha sepenak toh. Gampangane ngomong tak taruhno.
semua diriku untuk menebus dari kesalahan jenengan lho wis enak ngene. Makanya aku ya kepingin dadi makmum kok, makmum iku enak wis. Kapan-kapan gantian ngono lho Pak, ngoten lho. Ngoten. Gantian. Oke. Jadi di situ Pak, dari pertanyaan tadi bagaimana selanjutnya, jaminan sudah. Yang penting wis ojo geser dari ajaran itu pun beres. Lanjut, masih ada? Mungkin Ibu